Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil'allamah Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa lil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Innalhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengulang kita kembali dalam majelis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian dari kitab Salamut Taufik. Setelah pekan lalu terakhir kita selesai membahas fikih saum, kita maju ke rukun Islam yang berikutnya yaitu al-hajj. Yang termasuk rukun Islam itu haji. Umrah itu tabi'ah, pengikut. Apakah umrah hukumnya wajib? Jawabannya na'am. Makanya disampaikan yajibul hajju wal umrah. Wajib hukumnya apa itu haji dan juga umrah. Baik haji maupun umrah maka wajib minimal sekali seumur hidup. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di sini disebutkan haji itu secara bahasa artinya al-qasd, bermaksud. Wa syar'an qasdu baitillahil haram li adain nusuki ay al-ibadah, yaitu bermaksud menyengaja untuk pergi ke rumah Allah Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah. Itu adalah definisi dari haji. Adapun umrah, lughatan ziarah. Adapun umrah itu ziarah. Syar'an ziyaratu baitillahi al-haram lin nusuk. Jadi haji itu artinya bermaksud, umrah itu artinya ziarah. Begitu. Kemudian al-hajju yajibu, wajib hukumnya, dia berarti fi'il. Fa'ilnya al-hajju wal umrah. Fil umri, dalam umur, maksudnya seumur hidup. Fil umri marratan, minimal sekali. Atau yang wajib itu hanya sekali. Yang wajib itu hanya sekali. Adapun yang lebih dari sekali maka dia menjadi sunnah. Maka dia menjadi sunnah. Bagi siapa kewajiban ini? Bagi siapa kewajiban haji dan umrah ini? Maka wajibnya adalah alal muslimi,
Yang pertama dia muslim. Yang kedua al-hurri, dia merdeka. Yang ketiga al-mukallafi. Yang ketiga adalah mukallaf. Kita udah tahu ya, mukallaf itu apa? Minimal kan terpenuhi dua hal. Aqil, baligh. Mukallaf itu minimal aqil, baligh. Kalau sebagian ulama menambahkan harus punya salah satu dari indera penglihatan atau pendengaran. Memiliki salah satu dari indera penglihatan atau pendengaran. Orang yang tidak memiliki indera penglihatan atau pendengaran itu tidak ada taklif. Walaupun pernah ada kasus ya, di dunia satu kasus. Ada yang bisa hidup bertahan lama, tapi cuma satu kasus. Perempuan, orang Eropa, saya lupa namanya. Tapi nggak tahu apakah ada kasus lain atau enggak di mana orang bisa bertahan hidup tanpa pendengaran dan tanpa penglihatan. Cuma memang dia sempat normal di usia kurang dari 1 tahun, sempat normal, nggak lahir dalam keadaan seperti itu, sehingga pernah merespon kehidupan. Kalau kasus yang ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang lahirnya itu nggak punya pendengaran, nggak punya penglihatan, ini hampir dipastikan dia meninggal. Kenapa? Karena dia nggak paham apa itu kehidupan. Dia tidak bisa merespon kehidupan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Apa yang dirasakan? Sama dengan mati. Sama dengan mati. Begitu. Makanya kalau ada bayi lahir seperti itu, wallahu alam apakah ada yang hidup atau enggak, saya nggak tahu. Kemungkinan besar atau bahkan mungkin peluang hidupnya kurang dari 1%. Bayi seperti itu peluang hidupnya kurang dari 1%. Walaupun tadi ada satu kasus, tapi dia di usia sebelum 1 tahun sempat normal. Baru kemudian kehilangan penglihatan, diikuti dengan kehilangan pendengaran. Sehingga dia masih sempat bisa merespon gitu. Jadi diajarinya pakai indera peraba akhirnya. Indera peraba. Tapi kalau dari awal nggak kenal penglihatan, nggak kenal nih, tiba-tiba ada yang megang, wah kaget boy. Ya kan? Begitu. Nah, ya. Maka akil balik sebagian ulama menambahkan memiliki salah satu indera penglihatan atau pendengaran. Kenapa? Kan itu adalah masuknya ilmu. Makanya Allah di dalam Al-Quran menegaskan bahwa yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia, potensi besar yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu adalah di akhirat adalah as-sama' wal basar wal fuad. As-sama' wal basar adalah inputnya, fuad adalah prosesornya. Begitu. Kemudian al-mustati', kemudian mampu. Al-mustati'i bima yusiluhu wa yarduhu ila watanihi. Apa saja kemampuannya itu? Yaitu mampu untuk bima yusiluhu, mampu untuk mencapai apa-apa yang bisa menyampaikan ia ke lokasi. Berarti apa saja? Kendaraan atau ongkosnya, pakaian, semua segala macam, bekalnya. Wa yarudduhu, dan juga dia punya kemampuan untuk mengembalikannya ila watanihi, kepada tanah airnya. Jadi bukan cuma berangkat tapi juga zihaban wa iyaban, pulang-pergi, pergi-pulang. Termasuk disebutkan oleh Syekh Al-Albani, wa iqamatihi bi Makkah wal Madinata. Termasuk biaya untuk mukim di Mekah dan Madinahnya. Karena di sana enggak gratis, walaupun makanan banyak yang ngasih gratis. Tapi tetap harus dipikirin gimana caranya. Ketika antum kepikiran, kayaknya enggak akan mampu nih, ya sudah, berarti tidak wajib. Maka tidak wajib. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Albani, fala yajibani ala kafirin walau murtadan qabla al-istita'ah. Amma ba'daha fala yasqutani anhu. Maka haji dan umroh itu tidak wajib bagi orang kafir walaupun statusnya murtad. Orang murtad itu kan sebenarnya kena taklif. Ya. Makanya dalam bab Ramadan orang murtad itu wajib qada, bab puasa. Ya kan? Tapi ini ada orang murtad, kena wajib haji enggak? Belum tentu dia wajib langsung harus masuk Islam dan berhaji, belum tentu. Kapan dia kena taklif atau kena dosa meninggalkan haji sekaligus murtadnya itu, di dalam murtadnya itu, ketika dia dalam kemurtadannya mampu. Begitu. Jadi kalau dalam murtadnya miskin, nggak dapat dosa meninggalkan haji dia, dosanya murtad aja, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu, ya. Demikian pula wala yajibani aidon ala raqiq. Demikian pula budak tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Karena yang diwajibkan adalah hur, merdeka. Begitu.
Demikian pula orang gila, apa lagi? Anak-anak dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa fardu ini fardu ain untuk yang mampu bagi setiap muslim. Kemudian fardu kifayah untuk seluruh kaum muslimin. Minimal setahun sekali. Fardu kifayah 1 tahun sekali. Maka berarti harus ada minimal 1 orang yang melaksanakan ibadah haji selama setahun sekali. Tidak boleh kosong, karena syiar. Bukannya setahun sekali sekarang, ya ada ngantri gitu. Ya. Ini sebagai syiar. Begitu. Nah, kemampuan seseorang tadi juga mesti memperhatikan selain ongkos pulang pergi, bekal, nginep. Kalau nginep sih ya antum bisa tidur di masjid lah ya, kasarnya begitu. Kalau misalnya antum siap makan, nunggu dikasih ya silahkan saja, itu nggak masalah. Kayak gitu ya. Apalagi kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan antum nggak akan kelaparan lah, terutama kalau di Madinah. Bulan Ramadan di Madinah insya Allah nggak akan kelaparan. Kenapa di Mekah nggak segitu? Di Mekah itu lebih banyak yang nerima dibandingkan yang ngasih. Karena orang di Mekah ketika bulan Ramadan itu banyak orang ke Mekah. Sehingga orang ngasih sebanyak apapun kayak masih kurang terus. Jadi belum tentu kebagian. Belum tentu kebagian. Kecuali kalau memang antum siap ngantri, kalau di Mekah gitu. Siap untuk keliling-keliling mana yang nyari-nyari yang itu, walaupun ada aja kebagian, walaupun cuma nggak bisa, nggak kenyang lah ya, kebagiannya nggak bisa rata. Beda sama di Madinah. Kalau di Madinah itu cenderung orang-orang kalau puasa jarang di Madinah. Orang-orang rata-rata di Madinah itu adalah lebaran. Habis lebaran baru pada ke Madinah, biasanya begitu. Maka kalau pengen sepi puasa atau 10 hari terakhir Ramadan, enaknya di Madinah. Cuma feel-nya kurang dapat, kena Ka'bah kan ya, 10 hari terakhir Ramadan di Masjidil Haram ya orang-orang. Cuma enaknya sepi. Nah, nanti habis lebaran ke Mekah, sepi lagi. Orang-orang Mekah pada ke Madinah, yang di Mekah pada ke Madinah, segitu. Nah, biasanya itu orang-orang BIP, Bangladesh, India, Pakistan. Nah, mereka wallahu alam ya, di antara entah ini kelebihan atau kekurangan, pokoknya orang India, Bangladesh, Pakistan itu mereka nabung, yang penting punya ongkos buat ke Mekah setiap tahun. Di Mekahnya ngapain? Allah alam ngapain aja. Makanya ya di satu sisi kelebihan, mereka pengen ke Mekah terus. Tapi di sisi lain ini jadi kekurangan. Kenapa? Karena di sananya nggak ngurus diri sendiri. Mereka nggak punya bekal, nggak punya apa-apa. Maka ngandelin apa? Ngandelin minta-minta. Ngandelinnya apa? Ngandelin orang-orang yang bersedekah. Begitu. Makanya sering ribut sama polisi. Jadi antum kalau misalnya lihat polisi marah-marah itu pasti ribut tuh askarnya sama ya orang-orang India, Bangladesh, Pakistan itu. Begitu. Itu yang paling sering. Kalau di Madinah, bahkan antum bakal jadi rebutan. Bukan rebutan makanan, tapi orang yang ngasih makanan rebutan penerima. Ini cerita teman-teman di Madinah ketika Ramadan. Biasa begitu, rebutan. Kenapa? Karena orang di Madinah itu datang bawa beberapa makanan, tampar gitu kan. Belum ada yang datang, mana siapa yang mau buka puasa sama saya? Tarikin lah orang. Rebutan enggak, sini aja. Begitu. Di Madinah insya Allah gak akan kelaparan kalau puasa. Insya Allah. Itu luar biasa. Sampai di luar-luarnya pun di pelataran-pelataran itu makanan itu banyak. Nah, kalau di Mekah agak susah. Kenapa? Karena rebutan banyak. Banyak banget. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan. Udah kayak haji. Apalagi malam 27. Kenapa? Karena banyak orang yang sengaja datang malam 27 ke Masjidil Haram. Udah sampai subuh. Subuh mereka pulang. Banyak bisa berangkat, gak bisa balik kayak gitu. Nah, padat banget. Begitu. Kemudian selain kemampuan tinggal, kemudian dan sebagainya, fadilan andainihi. Harus lebihan dari hutang yang jatuh tempo. Maka kalau antum punya hutang jatuh tempo, nggak boleh berangkat haji dan umrah. Harus bayar dulu hutang. Tapi hutangnya hutang jatuh tempo ya. Kalau hutangnya masih tarahi, masih ada peluang untuk bayar nanti setelah pulang dari haji dan umrah, maka tidak wajib untuk membayar hutang dulu. Hutang di sini adalah hutang yang jatuh tempo. Begitu. Kalaupun kemudian hutangnya itu apa? Walaupun hutangnya itu adalah hutang seperti kafarah. Hutang seperti kafarah. Maka antum harus bayar kafarah dulu.
Begitu ya. Allahu taala alam. Yang wajib adalah yang jatuh tempo, walaupun kalau di sini walau muajjalan, walaupun gak jatuh tempo, tetap harus dibayar dulu kalau di sini ya. Baik. Walau muajjalan, walaupun gak jatuh tempo tetap harus dibayar dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa lagi? Wa maskanihi. Maskan itu apa? Tempat tinggal. Wa maskanihi. Kemudian wa kiswatihi. Maksudnya tempat tinggal ini tempat tinggal dia dan juga orang yang ditanggungnya. Jadi harus kelebihan dari hutangnya, lebihan dari tempat tinggalnya, lebihan menyediakan tempat tinggal orang yang ditinggalkannya, begitu ya. Wa kiswatihi, pakaiannya juga, allaiqina bihi, mau tempat tinggal dianya, mau tempat tinggal orang yang ditinggalkannya, mau pakaian dianya, mau pakaian orang yang ditinggalkannya, yang layak baginya. Jadi nggak boleh menjual pakaian sampai sehingga dia tidak menutup aurat untuk haji dan umroh, nggak boleh. Harus pakaian yang layak, berarti minimal menutup aurat, begitu ya. Kemudian wa maunati, nah ini. Wa maunati man alaihi maunatuhu. Maka seluruh tanggung jawab yang antum memang tanggung jawab atasnya. Begitu, tanggungan. Maka semua tanggungan yang antum wajib berikan nafkah kepada mereka, antum harus tanggung mereka itu dulu. Jadi nggak boleh antum tinggalkan keluarga kelaparan demi naik haji atau umrah. Antum tinggalkan rumah, antum misalnya jual rumah di Indonesia, terus anak istri antum suruh pulang aja dari rumah orang tua, ini nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Begitu. Terus tanggungannya ini sampai kapan? Minimal muddata dzihabihi wa iyabihi. Minimal selama antum pergi dan pulang, antum harus bisa menjamin keluarga antum nggak kelaparan. Itu minimal. Kalau misalnya nggak bisa, maka nggak perlu haji. Nggak perlu haji. Jadi haji itu bagi yang mampu saja. Yang nggak mampu nggak apa-apa, nggak haji. Tapi saya pengen dapat pahala haji. Gampang kalau pengen dapat pahala haji. Gimana caranya? Duduk di masjid. Ba'da subuh sampai syuruq. Kemudian salat. Jadi kalau sekedar pengen pahala udah dapat itu. Masalahnya antum mau atau enggak gitu kan? Itu masalahnya. Banyak orang pengen dapat pahala haji tapi nggak mau melakukan. Banyak orang pengen dapat pahala haji tapi subuhnya kesiangan. Terus bahkan orang zaman sekarang banyak pengen haji tapi subuhnya nggak sholat gitu kan, aneh. Ya aneh gitu. Pengen haji tapi nggak pernah sholat subuh, nggak pernah. Gimana? Makanya tidak heran, saya sering dengar orang-orang yang haji di sana itu yang sekadar berangkat itu karena benar-benar cuma pengen haji doang, nyicipin haji doang. Bukan atas landasan iman, bukan atas dasar landasan kecintaan pada Allah dan ibadah, itu tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam perjalanan haji. Bahkan, ibu saya cerita waktu haji, ada sebagian teman kamarnya itu yang benar-benar nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Orang-orang itu rebutan ke Raudhah misalnya gitu ya. Orang-orang itu rebutan untuk tawaf berkali-kali, umroh berkali-kali ketika di Mekah. Ada sebagian orang yang kerjanya di kamar, gak ngapa-ngapain. Ketika kemudian ritual, dia repot. Jalan ke sini, jalan ke sana puluhan kilo. Ngeluh tiap hari. Ternyata haji capek, gak akan kesini lagi, gak akan mau kesini lagi. Akhirnya begitu dia. Orang tua kan gitu ya, kalau ngomong ya asal-asal aja ya, ceplas. Gak akan mau kesini lagi, udah capek banget. Ibu saya cerita, ya Allah, orang mau kesini itu pada semangat gitu ya. Yang nggak sehat aja pada pengen lari kalau bisa mah gitu kan. Yang pada naik kursi roda aja sebenarnya pengennya jalan gitu kan. Nah, banyak orang-orang yang begitu. Kenapa? Karena nggak berangkat dari landasan kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, landasan ibadah. Dia sekadar mampu pulang disebut haji, ya udah senang gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa aja hajinya, nggak ada pengaruh apa-apa bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat, itu gak ada pengaruh apa-apa. Nah, maka ini mesti kita perhatikan. Begitu. Ya. Jangan sampai kita haji sekadar cuma pengen haji habis itu selesai aja. Enggak ada pengaruh bagi keimanan kita. Sebetulnya sama, bukan cuma haji. Sholat juga sama. Kita sholat sebenarnya buat apa kita sholat? Maka kita harus mulai pikirin. Sholat kita ini buat apa nih? Ada pengaruh keimanan enggak? Terus Ramadan, kita bentar lagi masuk Ramadan. Sekitar 4 hari lagi. Kamis, Jumat, Sabtu.
Sabtu, 3 hari lagi. Hanya 3 hari lagi kita bertemu Ramadan. Maka pertanyaannya kemudian, apa kira-kira yang menjadi target kita di bulan Ramadan? Ibadah ini. Apakah sekadar hanya ritual belaka yang kemudian aduh lapar, ngeluh gitu, penuh dengan keluhan yang gak dapat apa-apa? Maka sangat disayangkan, rugi sekali. Begitu, ya. Sangat disayangkan. Maka kalau antum tidak mampu bagaimana? Ya tidak perlu berangkat. Terus gimana Ustadz? Hukumnya kita menabung untuk berhaji dan umroh. Apa jawabannya? Jawabannya boleh aja, enggak sunnah. Mubah aja. Apa jawabannya berutang untuk haji dan umroh? Boleh aja kalau antum yakin bisa sanggup bayar. Tapi tidak sunnah juga, tidak wajib. Tapi kalau antum ada kekhawatiran tidak bisa bayar, maka makruh bahkan haram. Begitu. Ustadz, haji misalnya harganya yang berangkat langsung berangkat 250 juta. ONH plus. Saya ada uang 200 juta. Apakah wajib nyari tambahan 50 juta atau enggak? Jawabannya enggak. Enggak wajib nyari tambahan 50 juta. Maka pilihannya antum bisa nunggu uang 250 juta atau antum masukin ke haji reguler. Haji reguler mana selama saat 20 tahun. 30 tahun bahkan. Saya masukin uang sekarang 25 juta, belum tentu hidup juga gitu kan. Ya udah, terserah, itu pilihan. Karena tidak wajib. Selama antum kalau memang belum ada kesempatan berarti kan bukan kemampuan kita. Begitu ya. Tapi kalau misalnya antum mau masukin uang dulu silahkan, tidak masalah. Begitu. DP dulu kan, harus DP dulu kan sekarang haji itu. Supaya dicatat dulu, supaya ngantri, DP ngantri itu. Begitu. Seperti itu. Makanya ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Ma la yatimmu al wujub illa bihi falaysa biwajib. Apa-apa yang beban kewajiban tidak jatuh kecuali apabila terpenuhi syaratnya, maka memenuhi syarat untuk itu tidak wajib. Ma la yatimu al-wujub. Al-wujub itu bebannya. Beban kewajiban. Bukan maksudnya melaksanakan kewajibannya, bukan. Jadi taklifnya, beban taklifnya. Ma la yatimul wujub illa bihi falaisa biwajib. Jadi kan beban kewajiban haji itu datang kalau antum misalnya punya uang 250 juta. Bayar untuk ONH plus. Tapi antum punya uang 200 juta. Maka apakah antum wajib memenuhi nyari uang 50 juta lagi? Nah, itu maksudnya tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib untuk memenuhinya supaya antum dapat taklif, itu enggak wajib. Seperti itu, ya. Maka ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Hati-hati, beda dengan ma la yatimul wajib illa bihi falaysa fahuwa wajib. Itu beda. Kalau yang itu, apabila ada sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana, tidak sempurna terlaksananya kecuali dengan memenuhi satu syarat ini, maka syarat ini menjadi wajib. Misalnya antum sholat gak sah kecuali dengan berwudu, maka berwudu menjadi wajib. Begitu. Kalau ini beda. Kalau ini taklifnya. Belum sampai taklif, maka antum tidak wajib untuk mencari syarat supaya kena taklif. Seperti misalnya anak kecil belum baligh. Supaya dia wajib haji, apakah dia harus ngejar baligh dulu? Enggak perlu. Ya ngapain gitu. Nanti taklifnya kalau sudah baligh. Ada anak kecil kaya misalnya. Tabungannya 1 miliar. Ya. Kayak si Avatar waktu baru lahir 200 juta ya. Kalau nggak salah ya. Rafathar itu. Baru lahir dapat 200 juta katanya. Dikasih sama Raffi Ahmadnya. Misalnya baru lahir 200 juta. Berarti udah 5 tahun katakanlah misalnya berkembang jadi 2 miliar. Tapi dia wajib haji belum?
Belum. Apakah kemudian dia wajib untuk apa istilahnya ya? Mengubah hormon segala macam supaya jadi balik? Jawabannya enggak. Itu maksudnya. Maka malayatimul ujub ila bihi falaisa biwajib, enggak wajib. Tapi kalau mau pinjam uang silahkan. Mau nabung silahkan. Cuma tidak wajib dan tidak juga sunnah sebetulnya. Apalagi kalau antum masih punya kebutuhan yang lain. Ini penting. Jangan sampai antum rajin ada punya tabungan haji, tapi kemudian nafkah ke anak ke istri kurang. Ini nggak boleh. Begitu. Bahkan kalau misalnya antum punya uang misalnya 300 juta. Buat haji atau buat beli rumah, maka yang utama adalah rumah. Karena itu tempat tinggal primer. Makanya di sini maskan dulu. Lebihan dari maskan. Kelebihan dari biaya rumah, biaya tempat tinggal. Ya. Begitu. Nanti kalau misalnya udah lebih, baru silahkan berhaji. Begitu, Allah Ta'ala alam. Apalagi kalau haji kedua, haji ketiga, umroh kedua, umroh ketiga, itu mah bukan wajib lagi, itu sunnah. Maka nggak perlu ngejar-ngejar itu semuanya. Nggak perlu ngejar-ngejar itu semuanya. Tapi kalau memang Allah kasih rezeki yang banyak, maka afdal bagi orang-orang yang seperti ini untuk memberikan harta tersebut kepada orang yang belum haji dan umroh. Bukan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena umroh untuk dirinya sendiri sunnah. Sedangkan untuk orang lain itu wajib. Maka membantu orang lain yang wajib itu lebih didahulukan. Sunnahnya lebih tinggi itu dibandingkan sunnah kerjaan dia sendiri. Tapi kan Ustadz kalau urusan ibadah itu harus berlomba-lomba kebaikan. Betul. Tapi ingat, memberikan jalan orang lain untuk beribadah, itu ibadah yang lebih tinggi daripada antum berangkat sendiri. Kalau kasusnya adalah antum sudah melaksanakan umroh wajib dan juga umroh sunnah. Maka umroh yang ketiga, ini udah enggak sunnah muakkad, udah enggak ditekankan. Kalau antum masih punya uang lebih bagaimana? Silahkan dipakai buat apa? Buat nikah lagi silahkan. Buat bangun ma'had silahkan. Buat ngasih orang umroh itu diutamakan. Makanya Syekh Jamal Al-Adni hafizallahu taala ketika daurah di Bekasi beliau bilang, antum ini kan suka banyak yang jadi petugas travel. Kata beliau, kalau memang antum sudah 2-3 kali, maka yang keempat kelima kasih saudara antum yang belum pernah berangkat. Ajarin caranya. Kemudian kasih dia suruh jadi petugas travel. Jangan antum terus-terusan. Kenapa? Karena antum itu udah nggak punya, udah sunnahnya tuh udah nggak mau akadah sama sekali gitu, udah kasih kesempatan yang lain gitu, supaya pengalaman juga. Kenapa? Terutama yang belum pernah berangkat, kata Syekh Jamal begitu. Dan ini saya sepakat sekali dengan perkataan beliau. Begitu. Jadi yang sudah haji berulang kali, umrah berulang kali, ngapain terus-terusan? Kasih kesempatan yang lain, yang belum pernah berhaji dan berumrah. Ya, maka di sini diuji, orang-orang kaya diuji. Orang-orang soleh yang sering bolak-balik haji dan umrah diuji juga. Apakah dia mau memberikan kesempatan pada saudaranya atau dia terus-terusan untuk dirinya sendiri. Padahal memberikan kesempatan pada saudara dalam hal ini itu ibadahnya lebih besar. Kenapa? Karena bagi saudaranya itu wajib. Bagi saudaranya itu wajib. Sedangkan bagi dia itu sunnah. Begitu. Kecuali kalau sama-sama sunnah. Antum juga sunnah, saudara antum juga sunnah. Maka mana yang didahulukan? Diri sendiri. Atau sama-sama wajib. Maka yang didahulukan diri sendiri. Begitu. Allahu Ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian antum mau sholat sunnah, cuma ada air tersisa buat wudu satu orang. Antum mau sholat sunnah. Saudara antum mau sholat fardu. Air ini buat siapa air wudunya? Buat yang sholat fardu. Jangan kemudian, Ustadz, itsar itu dalam ibadah makruh. Iya, kalau sama kedudukannya. Sama-sama wajib, sama-sama sunnah. Maka harus rebutan. Mau sama-sama sholat zuhur, wajib. Air wudu cuma tinggal tersisa buat satu orang. Apa yang harus dilakukan? Antum wajib mengambilnya. Jangan diserahkan pada orang lain. Mereka yang tayamum, saya yang wudu. Kalau sama-sama wajib. Iya, memang harus begitu. Karena kaidahnya adalah al-ithar fil qurbi mahbub wa fi ghairiha makruh, madhmum atau makruh. Kebalik. Al-itharu fil qurb makruh wa fi ghairiha mahbub. Ithar dalam ibadah itu dimakruhkan. Ithar itu mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu makruh. Tapi dalam selain ibadah itu sunnah. Maksudnya dalam masalah dunia ngasih kesempatan orang lain sunnah. Tapi itu kasusnya kalau apa? Kalau setara ibadahnya. Tapi kalau ibadahnya antum sunnah yang lain wajib, maka wajib mendahulukan yang lain. Begitu. Karena antum sunnah ditinggalin gak masalah.
Jangan sampai rebutan apa? Rebutan air wudhu, antum sudah yang lain wajib, antum ambil. Nggak boleh. Sama seperti nanti kasus ketika tawaf misalnya. Di tawaf banyak orang rebutan apa? Di samping Ka'bah banyak orang rebutan untuk mencium Hajar Aswad. Padahal mencium Hajar Aswad itu sunnah. Tapi menjaga keselamatan orang lain itu wajib. Maka jangan sampai antum sikut-sikut orang lain mentang-mentang badan antum gede misalnya. Menyakiti orang lain, di depan Ka'bah menyakiti orang lain demi ngejar Hajar Aswad. Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau antum yang sanggup desek-desekannya silakan. Tapi jangan mencederai, melukai orang lain. Hanya sekadar untuk melaksanakan sunnah. Begitu. Dan sunnahnya pun bukan sunnah muakkadah sebetulnya. Cium Hajar Aswad itu. Bahkan Umar bin Khattab aja marah ke Hajar Aswad kan. Lu coba batu hitam. Kalau Nabi enggak mencium, gue enggak akan nyium gitu. Kasarnya gitu kan ya. Iya kan kasarnya gitu. Hajar Aswad, kamu itu cuma batu hitam doang. Kalau Nabi enggak nyium, saya enggak akan nyium kamu. Jadi bukan karena saya itu suka sama kamu, bukan. Bukan karena kamu itu istimewa amat, enggak gitu. Enggak, kamu batu biasa aja. Terus kenapa kemudian saya menciummu? Karena Nabi menciummu. Begitu. Sehingga sebagian orang kafir kan narasinya orang kafir, oh Islam nyembah Hajar Aswad. Ya, kita enggak pernah nyembah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu udah pecah. Hajar Aswad udah pecah. Dibawa sama orang-orang Syiah waktu itu. Bawa kabur, kemudian pecah. Nah sekarang itu tinggal tersisa serpihannya saja. Makanya bentuknya kan begini. Ya, itu. Nah ini serpihan itu ditempel. Yang kayak kaca itulah batunya Hajar Aswadnya, itu ditempel. Itu serpihan Hajar Aswad. Wallahu alam seorang Syiah dibawa kabur. Cuma yang tersisa ini serpihannya, nggak tahu sisanya kemana. Bisa jadi, wallahu alam. Pokoknya yang keambil itu ini, yang kerebut lagi ini, hanya tinggal tersisanya ini. Wallahu alam bongkahan gedenya di mana, wallahu alam misal. Apakah hilang atau gimana, wallahu alam misal. Pokoknya seperti dibawa kabur sama orang-orang Syiah. Begitu. Itu sejarahnya. Ditempel. Makanya antum kan lihat Hajar Aswad kayak gimana sih bentuknya? Udah gak ada bentuknya sekarang itu, cuma tempel-tempel doang. Jadi kalau di istimewa, nggak istimewa amat sebenarnya. Ya oke lah di batu, katanya batu dari surga segala macam ya. Tapi maksudnya nggak ada karomah atau enggak. Justru karomahnya di Ka'bahnya bukan di batunya sebetulnya. Kalau di Ka'bahnya lah itu masjid ya, Baitullah. Seperti itu. Sehingga jangan terlalu berlebihan menyikapi Hajar Aswad. Itu maksud saya. Jadi jangan terlalu berlebihan menyikapi Hajar Aswad. Biasa aja. Biasa aja. Ya pasti karena Nabi menciumnya berarti ada sesuatu di sana. Cuma sesuatunya nggak segede apa gitu, biasa gitu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Baik. Kemudian kita maju ke arkan. Nah, dalam haji ada yang disebut arkan, ada yang disebut wajib, wujub atau wajibat. Jadi dalam haji itu ada disebut rukun, ada disebut wajib. Nah, ini beda. Dalam haji ada rukun, ada wajib, beda. Kalau dalam sholat, mayoritas ulama sama ya. Mayoritas ulama antara wajib sama rukun itu sama. Kalau dalam haji beda. Jadi rukun haji itu adalah bagian inti haji. Kalau misalnya antum meninggalkan rukun, maka ini hajinya nggak sah sama sekali. Wajib diqadha. Wajib diqadha. Begitu. Diulang. Wajib diulang. Nggak bisa antum ngulang segala macam. Wajib diulang. Tapi kalau yang wajib tertinggal, ini haji tersah cuma diganti dengan kafarah, dam dan lain sebagainya, beda-beda kafarahnya. Ya. Begitu, ini perbedaan rukun dengan wajib. Nah, kalau rukun tidak bisa diganti apapun. Tidak bisa diganti dengan denda, tidak bisa diganti dengan, pokoknya nggak bisa. Antum harus ngulang haji tahun depan. Antum misalnya nggak wukuf, ya udah berarti ngulang. Antum misalnya lupa niat, balik lagi ke ini, ke apa namanya, ke mikot. Begitu ya. Tidak bisa nggak apa, udah kelewat nggak apa, denda aja nggak bisa denda, rukun nggak bisa denda. Kalau wajib boleh denda. Begitu. Baik, kalau dalam sholat sama, rukun atau wajib sama dalam sholat. Mazhab Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama sama. Hambali beda. Ada istilah wajib sholat, ada istilah rukun sholat. Jadi saya dulu waktu di Imarat fikihnya Hambali belajarnya.
Ada rukun, ada wajib. Jadi tahulah dikit-dikit lah. Hambali ada rukun, ada wajib. Apa bedanya rukun sama wajib dalam mazhab Hambali dalam sholat? Rukun itu adalah hal-hal yang kalau ditinggalkan maka dia batal. Ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka pasti didatangkan, wajib balik lagi atau wajib ngulang sholatnya. Kalau yang rukun mirip dengan rukun haji. Yang wajib bagaimana? Yang wajib ini kalau ditinggalkan sengaja batal, kalau ditinggalkan nggak sengaja sujud sahwi. Yang wajib ini kalau ditinggalkan sengaja batal, kalau ditinggalkan nggak sengaja sujud sahwi. Ini dalam literaturnya mazhab Hambali. Contohnya apa Ustaz dalam mazhab Hambali yang wajib? Yang wajib itu misalnya adalah tasbih ketika ruku dan sujud, itu wajib. Minimal subhanallah. Enggak ada perkataan sama sekali, batal sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i sunnah aja. Dalam mazhab Syafi'i sunnah aja. Enggak ngomong pun dalam mazhab Syafi'i sah. Takbir intiqal di luar takbiratul ihram. Takbir yang selain takbiratul ihram. Itu dalam mazhab Hambali wajib. Kalau enggak ada ucapan takbir intiqal maka dia batal sholatnya kalau sengaja. Kalau enggak sengaja bagaimana? Sujud sahwi. Itu perbedaan dalam mazhab Hambali. Begitu ya. Jadi ada rukun, ada wajib. Cuma dalam mazhab Syafi'i enggak ada. Dalam mazhab Syafi'i kalau dalam salat adanya rukun, kemudian ab'ad, kemudian hay'ah. Itu sunnah. Ab'ad dengan hay'ah dua-duanya sunnah. Rukun sama, kalau ditinggalkan sengaja enggak sengaja bisa membatalkan salat kecuali didatangkan kembali. Kalau sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah yang kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Mau tinggalinnya sengaja enggak sengaja tetap sujud sahwi. Hay'ah sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan pun enggak ada konsekuensi apa-apa. Itu sunnah. Jadi ada perbedaan di sini antara rukun dengan wajib. Haji dan umroh para ulama memang membaginya. Ya. Seperti itu. Ada rukun, ada wajib. Maka di sini kita katakan atau kita bahas masalah rukun terlebih dahulu. Arkan. Nah, maka di sini sampaikan al-arkan, rukun-rukun di sini adalah jam'u ruknin. Jam'u bentuk jamak dari rukun. Wa huwa ma yatawaqaful hajj 'alal ityani bihi wala yujbiru tarkahu bidam. Maka tidak bisa menambal yang orang yang meninggalkan itu dengan dam, dengan kafarah, nggak bisa. Dam itu darah ya, maksudnya nyembelih. Jadi yang namanya rukun itu adalah apa-apa yang dapat mempengaruhi keabsahannya haji dan umrah. Dan kalau ditinggalkan, dia tidak bisa diganti dengan dam. Tidak bisa diganti dengan dam. Dengan kafarah nggak bisa. Harus ngapain? Harus diulang. Salah miqat, balik lagi. Begitu pokoknya ya. Maka apa saja? Arkanul haji, rukun-rukun haji itu yang pertama adalah al-ihram. Apa itu al-ihram? Niat. Ihram itu adalah niat. Niatud dukhuli fil haji. Nah, sini ya. Awil umrah, au huma. Boleh dua-duanya. Jadi boleh orang yang berangkat haji sekaligus niat umrah. Makanya ada istilah haji itu ada beberapa jenis haji. Ada haji namanya haji ifrad. Antum melaksanakan seluruh ibadah haji dulu, baru kemudian setelah selesai umrah. Yang kedua qiran. Apa itu qiran? Menggabungkan ibadah haji dengan umrah. Begitu. Ritualnya sekali, tapi niatnya dua. Dan yang ketiga tamattu. Tamattu itu umrah dulu baru haji. Umrah dulu berhaji. Jadi antum niat dari sini, ya niatnya niat haji, niatnya niat haji dan umrah, niatnya niat haji dan umrah. Tapi ritualnya umrahnya dulu. Nanti kan ritual hajinya nanti. Ritual haji kapan? Ritual hajinya ketika nanti biasanya begini. Kalau yang haji qiran ini orang-orang yang dari Indonesia langsung ke Mekah. Orang yang dari Indonesia langsung ke Mekah maka hajinya qiran. Orang-orang yang dari Indonesianya itu ke Madinah dulu, tamattu. Biasanya begitu biasanya. Kalau ifrad gimana? Ifrad berat. Harus satu-satu, berat. Orang yang di luar Mekah, di luar Madinah itu jarang yang ifrad. Ya. Nah, karena antum menggabungkan haji dan umroh dalam satu niat, maka ada dam di sini. Dam qiran namanya. Jadi ada dam, wajib menyembelih. Biasanya kalau ongkos ibadah haji kita udah otomatis ada biaya dam. Karena pasti niatnya kalau nggak qiran tamattu itu udah pasti. Begitu. Yang tamattu bagaimana Zat? Kalau yang tamattu itu antum itu datang ke Madinah. Niatnya apa datang ke Madinah?
Kebalik ya. Kebalik. Yang Qiron yang ke Madinah dulu. Afwan. Tamattu yang ke Mekah. Nah, misalnya antum datang ke Madinah dulu nih. Dari Indonesia ke Madinah. Niatnya niat apa? Enggak niat haji, enggak niat umroh. Enggak niat haji, enggak niat. Niatnya niat apa? Niat ziarah. Niat ziarah ke Masjid Nabawi. Nanti dari Madinah baru niat haji dan umroh. Qiron. Pas sampai ritual, pas di jadwal ritual haji. Begitu. Seperti itu. Atau kalau misalnya jadwalnya masih jauh, jadwal hajinya berarti tamattu, biasanya begitu. Tetap tamattu. Kalau yang ke Mekah pasti tamattu ini. Kenapa? Karena dia masuk ke Mekah dengan niat haji dan umroh. Tapi nanti selesai ritual yang bisa dilaksanakan saat itu, maka dia tahallul. Maka dia seolah-olah selesai. Padahal belum. Kan masih dalam ihram. Belum keluar Mekah, masih dalam ihram. Tapi dia boleh bertamattu. Tamattu apa sih? Tamattu itu artinya bersenang-senang. Di satu sisi dia masih niat ihram, belum tahallul ya. Berarti di satu sisi dia masih niat ihram, namun di sisi lain dia sudah boleh melepaskan kain ihramnya dulu, boleh ngapa-ngapain, nanti balik lagi ke masa ihram untuk menunaikan atau untuk melanjutkan ibadah haji yang lain. Nah, berarti kan di sini ada cacat. Dalam tanda petik ada cacat. Apa cacatnya? Masuk ihram kemudian melepaskan diri. Padahal kan harusnya selama ihram itu ada larang-larangan kan? Nah, ketika dia melepaskan diri tadi, itu disebut dengan tamattu, bersenang-senang. Ya boleh ketemu istrinya, boleh pakai minyak wangi, boleh pakai pakaian biasa. Karena dia melepaskan hal tersebut, maka wajib dam juga. Begitu. Sebagai hukuman, denda. Nah, para ulama beda pendapat, mana yang lebih utama, ifrad, qiran, atau tamattu. Kata Imam Syafi'i yang mana? Ifrad. Kenapa ifrad? Ya Imam Syafi'i orang Mekah. Kalau kata Syekh Hamid begitu alasannya. Imam Syafi'i orang Mekah. Ngapain orang Mekah? Haji sama umroh niatnya digabung, orang deket kok. Udahlah haji dulu, nanti selesai itu baru umroh. Tapi ulama yang lain berbeda pendapat. Mazhab yang lain beda pendapat. Ada yang qiran, ada yang tamattu. Tapi kalau Indonesia rata-rata tamattu. Kenapa? Karena berangkatnya jauh sebelum masa itu. Kecuali kalau yang benar-benar mepet ke ritual itu biasanya qiran. Begitu. Karena nggak bisa lama-lama juga mereka di Mekah. Yang datang ke Mekah itu kan biasanya waktunya kloter sekian, kloter berapa itu langsung ke Mekah tuh datangnya tuh. Langsung ibadah haji dan qiran, selesai langsung ke Madinah. Nggak bisa kalau harus setelah haji selesai kemudian umroh sengaja, itu nggak bisa. Berat. Ya, walaupun mungkin saja. Cuma kalau dalam haji Indonesia, antum nggak perlu mikirin dam. Kenapa? Karena dendanya sudah include dengan biaya haji. Jadi nanti ketika antum latihan manasik, itu pasti latihan qiran atau latihan tamattu, bukan latihan ifrad. Begitu. Walaupun nanti diajarin gimana kalau misalnya pas lagi tamattu, boleh nggak selama masa-masa tamattu itu kita boleh nggak umroh sendiri? Boleh. Berarti antum statusnya mukimin Mekah, ya, di Mekah mukim. Kemudian antum pengen umroh daripada nggak jelas itu luntang-lantung, pokoknya umroh deh, boleh. Berulang kali silakan boleh umroh. Jadi antum keluar nanti ke Ji'ronah, atau biasanya kalau yang orang Mekah yang paling utama sebetulnya ke Ji'ronah, cuma agak jauh, sekitar 20-an kilo lah. Yang dekat itu ke Tan'im, Masjid Aisyah. Nanti antum dari Mekah bilang aja ke supir, Pak supir, Tan'im, Miqat, anter. Keluar dulu ke tempat halal, afdolnya mandi, sholat, niat. Cuma kayaknya nggak akan sempat kalau mandi di hotel biasanya. Mandi di hotel, di sana wudu sama sholat 2 rakaat, kemudian pakai pakaian ihram kalau laki-laki, niat ihram, dari situ kemudian ke Mekah buat umrah. Begitu. Nggak kebayang ya? Ya kalau belum ke sana nggak kebayang memang. Nggak kebayang. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Begitu. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah ihram. Ihram ini ada miqat. Ada waktunya. Ada zamani, terikat dengan waktu, ada makani, terikat dengan tempat. Jadi miqat itu nggak sembarangan, ihram itu nggak sembarangan. Niatnya haji itu nggak sembarangan. Harus di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Kalau waktunya bagaimana? Nah, kalau waktunya haji, kita boleh mulai bisa berniat haji dari awal Syawal. Jadi kalau antum berangkat ke Mekah awal Syawal,
Niat haji boleh, nanti setelah itu tamattu silahkan. Setelah itu tamattu. Sampai nanti ritual haji yang memang harus dilaksanakan pada waktunya. Seperti wukuf kan tanggal 9. Nggak bisa antum wukuf, mau sepi nih, pengen ke Arafah wukuf sendirian. Nggak bisa. Ya, ada waktunya. Misalnya ke Muzdalifah, ke Mina, nggak ada waktu, semua ada waktunya. Maka yang bisa dilakukan, misalnya tawaf, itu kan masih bisa dilakukan. Ya. Silakan, lakukan yang bisa dilakukan. Lakukan yang bisa dilakukan. Maka setelah itu tamattu. Jadi tamattu. Umroh dulu, istilahnya umroh dulu. Datang niatnya haji sama umroh, tapi antum ritualnya ritual umroh dulu. Hajinya ditunda, antum bertamattu dulu silahkan, bersenang-senang. Maksudnya melepaskan kain ihramnya, boleh mandi pakai sampo, boleh sikat gigi, boleh pakai minyak wangi, silahkan, tidak masalah. Karena kalau selama semasa ihram nggak boleh ya, nggak boleh pakai wangian, nggak boleh pakai wangian. Tapi kalau minyaknya nggak ada wanginya nggak apa-apa. Misalnya minyak antum misalnya keseleo diurut gitu ya, minyaknya itu nggak ada unsur wangiannya. Maka sebagian ulama atau kebanyakan ulama mengatakan tidak masalah. Karena minyaknya itu bukan untuk merapihkan, bukan untuk apa? Bukan untuk dandan. Apa dandan? Apa dandan itu? Zina, bersolek ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Dandan ya, dandan ya. Ya dandan. Bukan buat dandan gitu. Ya. Itu tidak masalah. Itu zamani untuk haji. Tapi kalau umroh kapan? Umroh nggak masalah, kapanpun antum sah. Umroh kapanpun sah. Tidak masalah, nggak ada batas waktu. Dan antum boleh ketika haji di sana boleh umroh berulang-ulang. Nah ini di antara perselisihan pendapat para ulama. Memang sebagian ulama mengatakan enggak, umroh itu sekali aja. Kalau mau tamattu udah umroh sekali, tamattu setelah itu selesai, tamattu udah tamattu. Tapi mazhab Syafi'i enggak apa-apa. Antum mau umroh berulang daripada enggak jelas bolak-balik umroh. Maka saya punya tetangga umroh sampai 15 kali. Hampir tiap hari dia umroh. Bahkan kadang-kadang sehari 2 kali dia, pagi sore. Ya ngapain katanya di sini? Ya, mendingan umroh aja setiap hari kata dia. Subhanallah luar biasa ini. Jadi ngabisin duitnya itu buat bayar taksi ke Masjid Aisyah. Setiap hari Masjid Aisyah terus. Masjid Aisyah Tanim. Sampai kata apa dia cerita sampai hafal banget loh, udah kayak apa sih, udah ya aktivitas biasa, aktivitas rutin gitu. Itu afdol luar biasa tuh. Kalau antum punya uang ya buat bayar taksi setiap hari silakan. Lumayan. Dan Masjid Aisyah itu sekitar 8 sampai 10 kiloan lah. 15 menitan. Begitu. Dan kadang-kadang harus tahu harga. Nanya-nanya, kesini harga berapa? Karena biasanya ya biasa begitulah. Nawarinnya dengan harga yang tinggi biasa ya. Antum harus tahu harga. Enggak, biasa gini. Atau misalnya antum gini ke supir taksinya, "Pak, Masjid Aisyah sekian." gitu. Pakai bahasa apa, Ustaz? Pakai bahasa Indonesia? Hah? Enggak ada orang yang enggak ada aktivitas muamalah di Mekah yang nggak bisa bahasa Indonesia. Antum datang beli gamis pakai bahasa Indonesia mereka. Beli kurma pakai bahasa Indonesia. Taksi pakai bahasa Indonesia. Bahkan kalau antum ngomong bahasa Arab, mereka nggak bisa jawab. Ngelag mereka. Bahasa Arab Fusha mereka ngelag. Kecuali kalau antum bisa bahasa Arab Amiyah silakan. Bahkan beberapa kali ada supir kalau ditanya pakai bahasa Fusha, dia jawab bahasa Inggris. supaya kita aja bahasa Inggris gitu. Karena dia ngelag. Kadang-kadang paham tapi ngomongnya gimana ya? Bahasa Fusha. Orang Arab sekalipun banyak yang nggak bisa bahasa Fusha. Ya kayak kita di Indonesia emang ada kita yang ngomong pakai bahasa formal di Indonesia? Hah? Ada antum yang ngomong pakai bahasa formal sehari-hari di Indonesia? Nggak ada. Sama orang Arab juga sama. Nah ini zamani. Terus makani tempatnya di mana? Tempat ihramnya itu mulainya di mana? Untuk Indonesia yang sejak awal langsung niatnya itu menuju Mekah, enggak mampir dulu kemana-mana, ya. Jadi sejak awal niatnya memang niat Mekah tujuannya, maka menurut kebanyakan ulama di Yalamlam. Kenapa Yalamlam? Karena ini adalah miqatnya orang-orang Yaman dan kita ketika naik pesawat itu kelewatan Yaman. Maka kita ngikutin hukumnya orang-orang Yaman. Gimana caranya tahu Yalamlam? Gampang. Ntar pramugari sama pramugara ngasih tahu. Hadirin sekalian, bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah umroh, silakan bersiap-siap karena beberapa menit lagi kita akan sampai pada miqat. Begitu. Maka kalau misalnya antum masih pakai, mohon maaf, laki-laki misalnya masih pakai celana dalam, maka siap-siap dilepas 10 menit lagi. Udah lepas, kemudian antum langsung ke kamar mandi berwudu. Mau pipis dulu, segala macam, mau sikat gigi dulu karena masih boleh tuh. Sikat gigi, cuci muka, segala macam rapi-rapihin silakan. Ya, enggak apa-apa di kamar mandi pesawat masih bisa.
cuci muka doang bisa, asal jangan mandi aja. Karena airnya pun sedikit di pesawat. Ya, sikat gigi masih bisa, sikat gigi, cuci muka, wudu. Wudu bisa di pesawat bisa. Saya juga bingung kadang-kadang orang pesawat, wudu di pesawat itu susah. Saya tadi pesawat sering wudu deh. Aneh kalau ada orang bilang pesawat itu gak bisa wudu. Aneh saya bilang. Saya bisa wudu di pesawat. Tapi kan airnya dikit di pesawat. Terus gitu kan. Kerannya tuh kan keran ditekan keluar gitu kan ya. Ya gampang, antum bawa air lah. Bawa air 2-3 botol. 2 buat minum, 1 buat wudu. Wudunya tuh di kamar mandi, bisa. Nanti selesai kamar mandi tunggu, nanti langsung bilang, Anda telah berada di atas yalam-lam. Antum langsung lihat. Ya, saya niat haji dan umroh atau saya niat umroh. Langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Terus seperti itu. Disunahkan, dianjurkan mengucapkan talbiyah sampai antum tiba. Nah, sebagian ulama wallahu a'lam ya, saya belum dapat nasnya, terutama sebagian ustadz atau kiai di Indonesia membolehkan miqatnya itu di Jeddah. Ini perdebatannya panjang sebetulnya masalah miqat di Jeddah ini. Karena saya pernah dengar dari sebagian masyayikh, memang dulu itu ada istilah miqat Jeddah, tapi bukan Jeddah yang sekarang katanya. Beda. Jeddahnya Jeddah yang mana? Jeddahnya bukan Jeddah, kalau Jeddah itu kan sekarang kan bandara. Nah Jeddah yang dimaksud itu Jeddah pelabuhan. Maksudnya buat orang yang naik kapal, bukan naik pesawat. Maka dulu para ulama memberikan keringanan boleh di Jeddah ketika turun dari kapal. Dan itu beda tempatnya sama yang di bandara, katanya begitu. Wallah alam ya. Atau ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Nah, Jeddah qadim misalnya, Jeddah zaman dulu, bukan Jeddah jadid. Yang sekarang itu Jeddah jadid. Begitu. Maka yang aman jangan nunggu turun pesawat. Karena masih banyak pembimbing umroh yang ngambil, udahlah gampang, ada fatwa yang bolehkan kok di Jeddah. Udah, kita niatnya di Jeddah aja. Itu banyak. Karena memang di Indonesia cukup populer yang memperbolehkan miqat itu di Jeddah. Jadi ihramnya itu nanti biasanya dari Indonesia mereka pada pakai batik semuanya atau pakai seragam travel, nyampe Jeddah turun pesawat, baru mereka ganti semuanya dan niat di situ. Wallahualam, kalau bagi saya kurang tenang sepertinya. Yang aman di alam lam kan? Yang aman. Terus gimana saat di alam lam? Berarti antum naik pesawat pakai kain umroh, iya nggak masalah. Emang kenapa? Saya waktu umroh udah dari sebelum naik pesawat udah ganti, cuma pakai CD aja, begitu. Maksudnya buat jaga-jaga kan ya. Sebetulnya kan kalau udah ihram nggak boleh kan, nggak boleh pakai pakaian yang meliputi buat laki-laki. Maka ya udah CD tetap dipakai, tapi udah rapih dengan kain umroh begitu, udah rapih dengan kain ihram. Yang penting nggak ada, tapi belum sunnah dibuka ya, ditutup semuanya dulu. Apalagi pesawat dingin juga kan. Begitu, udah. Aman, gak masalah. Dan itu banyak juga di pesawat yang pada kayak gitu. Bahkan yang rombongan juga udah banyak, jadi gak masalah. Sehingga gak kayak orang aneh lah, antum naik pesawat di Soekarno-Hatta pakai kain ihram itu gak aneh insya Allah. Gak akan dianggap, ini gak akan. Begitu ya. Udah biasa, adi biasa gitu. Ya udah, orang udah tahu mau umroh, ya udah. Selesai. Begitu. Jadi nggak perlu nunggu di Jeddah. Kecuali kalau antum niatnya dari sini ke Madinah dulu. Kan orang ke Madinah nggak niat umroh, nggak bisa niat umroh ke Madinah. Niatnya niat ziarah dulu. Begitu. Baru nanti kalau antum dari sini ke Madinah, nanti pakai miqatnya orang-orang Madinah. Nanti berhenti, udah ada panduannya. Sampai tempat miqatnya orang-orang Madinah, maka antum di mana? Dzulhulaifah kalau nggak salah ya. Nanti berhenti di sana sholat, ya udah, nggak masalah. Begitu. Atau di Qardul Manazil, saya agak lupa. Seperti itu namanya miqat. Jadi ada miqat zamani, ada miqat makani. Di situlah antum berniat. Begitu. Allahu a'lam. Kemudian apa lagi? Kemudian wal wuqufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf itu apa sih? Wukuf itu diam, wakaf. Kapan waktunya? Waktunya adalah tanggal 9. Waktunya adalah tanggal 9. 9 Dzulhijjah. Mulainya kapan? Boleh wukuf? Ya kalau berangkatnya dari pagi nggak masalah. Tapi terhitung ibadahnya itu adalah ketika zuhur, ba'da zawal, masuk waktu zuhur. Jadi zuhur tanggal 9 sampai fajar atau subuh tanggal 10. Itu rentang waktu. Bukan harus sepanjang itu, bukan. Kata Imam Nawawi, walaupun itu sesaat sudah sah. Walaupun sesaat sudah sah. Jadi misalnya antum
Tapi kalau rombongan nggak bisa ya, untuk berangkat sendiri. Tungguin rombongan itu, tungguin rombongan. Dan yang namanya Arafah itu adalah area, nggak mesti di bukitnya. Suatu area luas, kayak hampir kayak kampung lah ya, kampung Arafah. Terus ada bukitnya. Apakah harus ke bukit? Enggak perlu bukit. Yang penting masuk area Arafah. Begitu. Walaupun Nabi ketika melakukannya wukufnya di bukitnya. Mau di sini, di sana, di sini, nggak masalah. Silahkan dimanapun, selama masih di area Arafah. Begitu, tidak masalah. Ya nanti antum tahu sendirilah. Enaklah haji mah ibadahnya, soalnya yang bimbing. Enak, antum gak sendirian. Ribuan orang gitu. Tinggal ikutin aja udah selesai. Yang penting antum tahu ini mau ngapain nih. Oh, kita mau wukuf. Ya, ya. Oh, ke sana wukuf itu jalan. Oh, kita mau lontar jumroh, ke sana jalan. Oh, kita mau sa'i. Artinya antum pasti bisa melakukan insyaallah. Yang penting ikutin pembimbing, jangan ngeyel, jangan suka sok tahu, jangan keluar dari rombongan. Orang yang sering banyak masalah itu adalah ngeyel, sok tahu, dan keluar dari rombongan. Itu yang biasanya banyak terjadi kehilangan. Misalnya ngeyel kayak gimana? Saya pengen mampir dulu sini, pengen beli ini, ntar aja Bu di sana beli itu ada. Enggak mau, pengen dari sini, akhirnya kehilangan. Atau misalnya saya udah tahu jalan ini, ya sok tahu tuh, misah aja di rombongan, tiba-tiba kehilangan. Itu hati-hati. Itu hati-hati. Gitu ya. Wukuf di Arafah. Dan harus memenuhi syarat ahlan ibadah. Jadi antum bersuci dan lain sebagainya, ya. Sebentar tidak masalah. Makanya Imam Nawawi mengatakan kalau misalnya antum datang, bahkan kalau misalnya sepanjang waktu wukufnya ini ketiduran pun nggak masalah. Misalnya antum datang sebelum zuhur, nunggu dulu deh tidur. Bangun-bangun udah lewat subuh misalnya besoknya, misalnya gitu ya. Saking capeknya jalan misalnya. Maka sah. Kenapa? Karena tidur tidak membuat wukufnya batal. Beda sama orang gila. Yang penting antum masuknya sudah diniatkan untuk wukuf. Tapi yang dinilai ibadah wukufnya itu adalah antum berada di area wukuf dari mulai terhitung zuhur tanggal 9 sampai subuh tanggal 10. Walaupun hanya saat di daerah situnya. Misalnya udah zuhur, sholat zuhur di situ misalnya, udah aja kita kesana. Boleh silakan. Enggak apa-apa, udah selesai wukufnya. Tapi banyak orang yang nunggu kan, terus ya nunggu rombongan sebenarnya mah, gantian gitu. Ya tunggu aja. Pokoknya kalau di sana mah udah ikutin rombongan aja lah. Enggak usah ribet-ribet. Gitu kalau di sana ikutin rombongan aja. Baik, ini yang kedua wukuf. Jadi yang pertama ihram, yang kedua wukuf. Yang ketiga apa? At-tawaf. Tawaf bil bait. Tawaf bil bait. Apa itu? Yaitu tawaful ifadah. Wa yadkhulu waqtuhu bintisafi lailatan nahar. Yang menjadi rukun itu adalah tawaf ifadah. Yang menjadi rukun adalah tawaf ifadah. Kapan waktunya? Yaitu dari tengah malam hari sembelihan, hari Aid berarti ya. Begitu. Wala yakhruj waqtuhu muddal haya, dan tidak keluar waktunya. Jadi pokoknya dari mulai tengah malam waktu Id, maka silahkan mulai tawaf ifadah. Sampai kapan? Bebas sampai kapan pun. Begitu. Kemudian tawaf ifadah ini adalah rukun yang paling afdol menurut Imam Ar-Ramli. Rukun yang paling afdol itu adalah tawaf. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar yang paling afdol adalah wukuf. Jadi para ulama beda pendapat antara Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Ramli. Ibnu Hajar itu kitab yang jadi rujukannya Tuhfatul Muhtaj. Kalau Imam Ar-Ramli Mughniyul Muhtaj kalau nggak salah. Mughniyul Muhtaj. Oh bukan, Nihayatul Muhtaj. Kalau Mughniyul Muhtaj Syarab siapa? Ada tiga-tiganya itu muridnya siapa? Mughniyul Muhtaj itu. Mughniyul Muhtaj. Syashirbini Ashirbini kah? Mughniyul Muhtaj. Al-Khatib Ashirbini, betul. Al-Khatib Ashirbini. Mughniyul Muhtaj, Al-Khatib Ashirbini. Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami.
Kemudian Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli. Ini tiga-tiganya muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Mereka mengarang syarah untuk satu kitab yang sama. Kitab apa? Minhajut Thalibin. Imam Nawawi. Tuhfatul Muhtaj, Mughniul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, ini tiga-tiganya syarah dari Minhaj. Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Begitu. Tapi kadang-kadang kesimpulannya beda. Orang-orang Mesir kalau nggak salah ya lebih milih Ar-Ramli, orang Yaman lebih milih Ibnu Hajar kalau nggak salah. Kalau ada kesimpulan yang beda, muktamad yang beda. Adapun jenis-jenis tawaf itu banyak. Jenis-jenis tawaf itu banyak. Yang pertama adalah tawaf kudum. Jadi setiap kali antum masuk Mekkah, tawaf kudum. Masuk Mekkah langsung antum bertawaf. Untuk apa? Untuk menghormati kota Mekkah. Tapi niatnya bisa digabung kalau misalnya tawafnya tawaf umroh. Langsung berarti antum niat tawaf kudum plus umroh. Begitu, tidak masalah. Tawaf rukun, yaitu tadi tawaf ifadah ya. Kemudian tawaf tahallul. Ini orang yang liman fatahul wukuf bi Arafah. Ini orang yang enggak sempat wukuf di Arafah, kemudian tahallul bi tawaf wa sa'i. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada itu apa? Tawaf wada adalah tawaf ketika antum keluar dari Mekah. Dan ini gak ada hubungan dengan haji dan umroh. Jadi antum setiap kali masuk ke Mekah, kemudian antum setiap kali masuk ke Mekah, maka dianjurkan untuk tawaf kudum. Dan antum ketika keluar dari Mekah, wajib tawaf wada. Walaupun antum ke Mekahnya buat niat bisnis. Walaupun antum ke Mekahnya buat niat bisnis. Walaupun antum ke Mekahnya buat niat jadi TKW. Walaupun antum ke Mekahnya niat buat kuliah. Walaupun antum ke Mekahnya niat buat ngunjungin keluarga, maka mau keluar dari Mekah wajib tawaf wada. Hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Enggak ada hubungan sama haji dan umrah. Begitu. Kemudian tawaf mutlak atau tawaf sunnah yang bisa dilakukan kapanpun. Jadi tawaf itu bisa dilakukan kapanpun, ya, bebas. Antum silakan tawaf kapanpun. Tidak ada waktu terlarang ketika tawaf. Misalnya sebelum maghrib, atau sebelum pada asar, pada subuh itu nggak ada larangan buat tawaf. Silakan tawaf. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, sholat pun di Mekah itu nggak ada larangan. Jadi waktu-waktu yang terlarang ketika di luar Mekah itu terlarang buat sholat, seperti pada asar, pada subuh. Maka di Mekah bebas sholat sebanyak-banyak, silakan sholat sunnah sebanyak-banyak, bebas. Hilang larangannya. Kecuali ketika imam sedang khutbah Jumat aja dan antum orang yang hadir Jumatan. Begitu. Ini namanya tawaf. Tawaf itu berapa kali? Tawaf itu 7 kali. Tawaf itu 7 kali dimulai dari mana? Dimulai dari sebelum Hajar Aswad. Kalau misalnya Hajar Aswad di sini, ya, maka nanti ada lampu. Kalau dulu warnanya hijau, ada lampu nyorot di sini. Antum harus memulai dari sebelum Hajar Aswad. Sebelum siku, sebelum sudut. Kalau antum kakinya dua-duanya sudah lewat Hajar Aswad, sudah lewat sudut, maka putaran pertama nggak dihitung. Jadi dia baru masuknya di putaran kedua, baru kehitung itu masuk putaran pertamanya. Begitu ya. Sebelah Ka'bah harus ada sebelah kiri, jadi muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Dan ini menurut para ahli kesehatan holistik, berputar berlawanan dengan arah jarum jam itu lebih positif pengaruhnya. Makanya kalau ngaduk itu berputar berlawanan dengan arah jam, seputaran dengan searah tawaf. Jangan berputar searah jarum jam. Bahkan kata mereka, arah jarum jam itu berputarnya begini itu untuk melawan arus Ka'bah, untuk melawan arus tawaf. Jadi ada ghazul fikrinya. Ada perang pemikirannya dalam jam itu. Sampai-sampai dulu saya waktu tahun berapa ya, ada yang nawarin tuh jam ini jam Islam. Muternya dia ke kiri dia. Tulisannya Arab ya, 1 2 3. Kiri muternya. Ada itu? Iya, ada. Itu bisa. Katanya lebih bagus, makanya auranya itu kalau orang tawaf, auranya aura positif. Begitu. Jadi berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ke kiri, ya. Jadi kalau misalnya ini Ka'bah, maka antum sebelah kiri Ka'bah. Antum berada di sebelah kanan Ka'bah sebelah kiri. Berarti muternya begini. Nah, kalau misalnya ini adalah Hajar Aswad ya, maka antum harus di belakang Hajar Aswad supaya
langkah ini adalah langkah yang pertama, putaran pertama, begitu. Tapi kalau antum udah di ini Hajar Aswad, antum udah di sini. Hajar Aswad di sini. Maka putaran sekali itu belum terhitung putaran. Begitu, ya. Sebetulnya mudah, tawaf itu cuma muter aja 7 kali. Dianjurkan buat lari-lari kecil di tiga pertama. Agak lari, sisanya jalan. Begitu. Rommel istilahnya, lari-lari kecil di 3 pertama. Rommel silahkan di situ. Enggak ada doa khusus yang wajib, enggak ada. Enggak ada juga misalnya harus apa, mau ngobrol juga boleh. Ya kalau afdol sambil banyak doa baca Quran boleh juga, silahkan. Bahkan ada, saya cerita kalau nggak salah, ada orang yang nyari-nyari syekh, ya, nggak ketemu-temu, pas ketemu tehnya lagi tawaf. Wah, saya pengen nyari syekh dari tadi, nggak ketemu-ketemu. Emang mau ngapain? Mau baca hadis? Saya baca hadis ya akhirnya. Sama syekhnya. Nggak sempat ikut majelis sama, akhirnya minta ijazah gitu ya. Luar biasa bil tawaf. Ya, begitu, tidak masalah, silakan. Kemudian dianjurkan untuk sebetulnya mencium Hajar Aswad setiap 1 putaran. Cuma jangan lakukan. Kok jangan lakukan, Ustaz? Karena Hajar Aswad itu udah penuh dengan minyak wangi. Jangankan nyentuh Hajar Aswad, kiswah aja udah minyak wangi semuanya. Maka jangan sambil nempel kiswah. Ada sebagian orang muternya itu katanya supaya nanti Hajar Aswad jadi sambil nempel, merayap. Nggak bisa, itu udah minyak wangi semua. Haram itu, nggak sah. Karena udah minyak wangi semua. Maka jangan pernah nempel-nempel ke situ. Apalagi nanti ketika di sini ada Hijr Ismail ya. Ini Hijr Ismail. Oh di sini berarti Hijr Ismail. Hijr Ismail di sini makam Ibrahim. Nah, antum harus keluar Hijr Ismail karena Ka'bah yang asli itu begini bentuknya. Nah, begitu Ka'bah yang asli itu. Antum harus keluar dari sampai Hijr Ismail. Ini bentuk Ka'bah yang asli sampai Hijr Ismail. Maka antum enggak boleh masuk di Hijr Ismail, muternya. Itu antum berarti masuk ke dalam Ka'bah. Enggak sah. Sedangkan tawaf harus di luar Ka'bah. Maka antum harus lewat jadi kalau antum terus ngerayapnya di sini enggak sah itu. Kalaupun enggak ada minyak wangi. Kenapa? Karena antum tawafnya di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu aslinya adalah sampai Hijr Ismail. Begitu. Hijr Ismail nanti ada kayak gini ya. Yang setengah lingkaran Hijr Ismail. Di sampingnya adalah makam Ibrahim, di sini pintu. Di sini pintu Ka'bah, berarti sebelah sana pintu Ka'bah, di sini makam Ibrahim, di sini multazam, di sini tempat sholat yang paling bagus. Begitu. Jadi antum harus keluar. Ustaz, gimana kalau nggak kuat? Katanya ada penyewaan kursi roda, ada, cuma nggak boleh di area sini, nggak boleh di area utama. Maka yang pakai kursi roda dan lain sebagainya itu harus di bangunan yang jaraknya agak jauh. Ya bangunan sekitar sini lah. Bangunan. Nanti muternya di sana. Lebih jauh berarti muternya lebih banyak, lebih panjang. Yang paling dekat itu ya di sini, yang di bawah, itu paling dekat. Ya. Begitu. Tapi saya dulu waktu tawaf wada pas Lebaran, udah berangkat pagi-pagi tetap aja kesiangan ternyata. Sebelum subuh itu udah rame orang-orang itu pas Lebaran itu. Masya Allah, berangkat jam 3 udah penuh Masjidil Haram. Ya, tawaf wada mau ke Madinah. Akhirnya sholatnya sempatnya di atas, rooftop. Paling atas, ya puternya lumayan itu. Luas banget gitu kan. Kayak ada aduh ini kayaknya lama banget 7 putaran doang gitu. Salah nyari tempat gitu. Ya udah tawaf wada. Langsung ke Madinah dari situ. Begitu, ya. Ini adalah tawaf. Kemudian kalau enggak bisa mencium bagaimana? Maka cukup lambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Hajar Aswad. Itu sunnah. Karena Nabi melakukan aja udah selesai gitu. Karena kalau antum nggak bisa mencium, maka antum usap Hajar Aswad. Kemudian antum mencium tangan antum. Kalau nggak sempat bagaimana? Lambaikan saja tangan. Dah. Ada garis hijau lah. Kalau nggak salah masih lampu lah zaman sekarang kayaknya. Masih lampu. Jangan di depan garis hijau. Tapi di belakang garis hijau. Mulainya ya. Supaya 7 putaran. Bagaimana kalau batal, Ustaz? Ya kalau batal langsung balik lagi. Nanti tinggal ditambahkan. Begitu, tinggal ditambahkan yang kurang. Kemudian di sini rukun yamani disunahkan juga buat nyentuh. Tapi ingat, udah nggak boleh nyentuh-nyentuhan karena banyak penyawang sekarang. Namanya rukun yamani sini. Sebelum pojok atau sudut sebelum Hajar Aswad. Itu dianjurkan ketika berputar itu sambil nyentuh. Cuma sekarang udahlah. Itu minyak wangi semuanya. Kiswah itu udah basah sama minyak wangi. Sehingga rentan sekali bagi antum untuk terkena wangian kalau antum
nekat buat nyentuh kiswah. Jadi kalaupun mau begini, kalaupun mau antum itu udah 7 putaran. Nah pas udah 7 putaran, antum mepet. Lalu putar sekali lagi. Kalau pengen nyium Hajar Aswad, nah mepet muter gitu. Sambil merayap. Jadi niatnya muter sekali lagi. Kenapa 8? Enggak, ini bukan nambahin jumlah tawaf, bukan. Saya pengen balik lagi ke Hajar Aswad gitu misalnya, silahkan. Ya, tapi untuk dalam tanda petik untuk untungan ya, takdir itu. Ada orang yang udah mepet, malah kelempar jauh gitu. Ada orang yang dari jauh-jauh tiba-tiba bisa ada. Apalagi sekarang askarnya kayaknya lebih ketat ya. Jadi askar itu kelilingnya ada space. Jadi nggak bisa lebih dekat lagi. Iya, jaga askar kalau sekarang. Kemudian selesai tawaf, ngapain selesai tawaf adalah sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Di mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah di Maqam Ibrahim. Jadi kalau misalnya ini Ka'bah, ini adalah begini ya. Ini adalah di sini adalah apa? Di sini adalah Hajar Aswad. Maka di sini pintu. Nah, di sini namanya Maqam Ibrahim. Yang bentuknya itu kayak gini. Nah, gitu. Antum sholat di belakang sini. Yang paling utama. Enggak sempat di depannya, enggak sempat sebelahnya Hijr Ismail, enggak sempat di manapun lah pokoknya. Sholat sunnah 2 rakaat yang penting. Ya semua sholat itu ngadep Ka'bah. Ya. Ya, boleh ya, madem Maqam Ibrahim nggak salah. Tapi susah itu rebutan, penuh lah situ orang-orang udah pada ngantri. Dan antum sholatnya gak usah lama-lama. Kasihan orang pada ngantri, kadang-kadang sengaja lama. Jangan, kasihan orang ngantri. Nah setelah itu kemudian langsung sa'i ya. Maka di sini disampaikan mana tadi? Wa tawaful bil bait wasa'yu baina Safa wal Marwah. Maka kemudian setelah itu sa'i. Sa'i itu adalah rel kecil di mana tadi kalau misalnya Ka'bah di situ. Tadi Ka'bah. Nah, misalnya Ka'bah di sini, kalau di sini berarti Maqam Ibrahim, maka berarti di tempat sa'i berarti sekitar sinilah. Sekitar sinilah. Nah, sa'i itu panjang. Itu juga sama nanti ada tempat-tempat yang area yang disunahkan bagi antum buat lari-lari kecil. Misalnya ini Safa, ini Marwah, bukit ya. Kemudian ada area di sini panjang. Nah, terus kemudian ada area sedikit kecil di sini. Ini adalah pakai lampu juga waktu itu warna hijau waktu saya ke sana. Kemungkinan sekarang juga masih sama. Nah, area inilah yang dianjurkan buat lari. Segini aja. Jadi ketika antum masuk sini, lari. Habis itu jalan cepat lagi. Balik lagi, masuk sini lari. Jalan cepat lagi. Begitu. Terus, jadi hitungannya mulai dari Safa 1 ke Marwah, 2, 3, 4, 5, 6, berakhir di Marwah 7. Begitu. Nanti di sini biasanya suka banyak bocil-bocil yang bawa gunting, nyewain gunting 20 real biasanya. Buat cukur tahallul. Buat tahallul. Tapi antum nggak perlu bayar, nggak perlu nyewa, langsung aja ke tukang cukur. Tapi kalau misalnya khawatir pas tukang cukur itu ada obat, jadi kan batal dulu kan, maka yang penting yang wajibnya dulu. Yang wajibnya dulu pakai sendiri, entah itu dicabut atau digunting. Jadi kalau misalnya aman ya pengen ya bawa gunting. Bawa gunting berarti. Atau dicabut. Atau di apa? Ya bisa gitu. Pokoknya yang penting merontokkan. Tapi bawa gunting aja lah dikit aja. Atau silet atau apapun yang bisa mengambil rambut walaupun sedikit. Begitu. Nanti setelah itu baru sunahnya digunduli. Sunahnya digunduli ke tukang cukur di bawah itu. Jadi antum jalan lagi ke sini, ke sana, keluar Masjidil Haram kompleks di dekat menara jam, tower jam itu. Maka di situ antum bisa 10 atau 15 real biasanya. 10 real sih biasanya. Antum nggak bisa minta model apapun di situ selain gundul. Nggak ngerti kayaknya. Mereka udah profesional, udah gundul semua udah. Nggak ada yang minta cepak segala macam, nggak ada. Antum datang ke situ langsung udah. Langsung di kus, seret, cepat banget. Cepat banget dan profesional sekali ya. Orang ribuan orang kali ya. Jadi sehari bisa jadi ratusan itu. Cepat banget. Ya udah sunahnya digunduli. Ya, perempuan cukup beberapa helai saja. 1 buku ya segini. Udah cukup insyaallah. Itu namanya sa'i. Safa dan Marwah. Itu juga sama, nanti ada bimbingannya, ada doa-doa khususnya nanti bareng-bareng. Kalau enggak begini,
antum pakai kalung buklet haji dan umroh. Udah ikutin itu aja. Gampang. Gak apa-apa dikalungin aja. Rata-rata jamaah haji begitu kok. Doa-doanya semuanya ada di situ, dari Kemenag ada semua. Jadi mudah. Bahkan sebetulnya ya ibadah paling mudah itu haji gitu. Semuanya dilihat semuanya. Cuma butuh fisik aja. Ya fisik dan mental mungkin ya. Karena ada orang kuat fisik gak kuat mental juga tetap mental juga akhir. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian wal halq awit taksir. Yaitu mencukur atau memendekkan. Boleh menggundul, boleh memendekkan. Bagi laki-laki yang dianjurkan adalah menggundul. Sunnah. Jadi kalau antum sudah potong rambut sedikit, langsung turun buat digunduli. Sunnah. Begitu. Perempuan cukup dipendekkan saja atau cukup dipotong beberapa helai saja rambutnya. Wahia dan seluruh yang tadi itu, yang tadi disebutkan tadi, illal wukuf, kecuali wukuf semuanya arkanul umroh. Jadi umroh itu gampang. Umroh itu tawaf, sa'i, sama tahallul. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Udah cuma 4. Umroh cuma 4. Jadi umroh itu ibadah yang singkat. Yang lama itu perjalanannya 10 jam. Ya. Gak 10 jam, bisa 12 lebih ya. Kalau dari Depok. 10 jam itu cuma pesawatnya doang. Sampai Jeddah. Dari Jeddah ke Mekahnya 2 jam lebih, hampir 3 jam lah ya. 2-3 jam. Kalau 2 jam lah. Jadi perjalanannya jauh, pas sampai sana tawaf 7 kali, sa'i, tahallul udah selesai adalah umroh. Makanya sehari itu bisa 2-3 kali umroh sebetulnya kalau antum punya uang buat bayar taksi. Di situ udah selesai umroh, udah selesai. Terus orang kok bisa umroh 10 hari, 14 hari, sisanya jalan-jalan. Sisanya itu piknik. Jadi kalau misalnya antum punya dana terbatas tapi pengen umroh, maka cari travel yang enggak ngurusin selain ibadah. Saya enggak butuh jalan-jalan gitu. Saya enggak butuh hotel yang bagus. Saya enggak butuh keliling-keliling ke kebun kurma, ke mana misalnya. Percetakan mah dekat itu mah Madinah tinggalnya. Bahkan enggak perlu ke Madinah misalnya gitu ya. Enggak perlu percetakan di Madinah kan. Enggak perlu ke Madinah deh, Mekah doang. Saya yakin itu bisa memangkas itu ibadah itu. Karena apa? Karena hanya butuh tiket saja. Sama penginapan yang ya murah-murah enggak apa-apa lah, yang jauh dari Mekah enggak apa-apa. Yang jauh dari Ka'bah enggak apa-apa. Saya yakin bisa murah. Mungkin 15 juta dapat. Bahkan 15 juta itu udah bisa makan di sana gitu insyaallah. Begitu. Karena tiket aja yang penting kan. Kalau misalnya enggak mau naik pesawat, lebih murah lagi bisa. Naik motor, naik sepeda. Itu kan banyak kan sekarang tuh. Tapi wallahualam masih pada beneran ke Mekah atau enggak sih? Orang-orang yang pada ke Mekah itu. Ke Mekah naik sepeda, ke Mekah naik motor gitu. Ada yang jalan ke Mekah juga. Kalau mau coba silakan. Tapi saya yakin enggak akan jauh beda ongkosnya sebenarnya. Karena bekal perjalanan itu gede juga. Bekal perjalanan gede, cuma biasa kalau kayak gitu kan viral. Kalau viral kan banyak orang nyumbang lumayan gitu. Kalau kita naik pesawat kan gak ada yang nyumbang. Boleh aja silakan, nggak masalah. Saya bilang ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya kan dia kan nyari duit buat perjalanan akhirnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma mungkin dari si adab kurang bagus ya. Akhirnya dia mengharap pada orang kan. Pengen disawer, pengen diongkosin. Ya akhirnya minta ongkos aja sebenarnya aslinya. Begitu. Minta ongkos buat diberangkatkan umroh. Nah itu ya kurang beradab ya istilahnya ya. Walaupun dari si halal haram masih bisa berdebatkan lah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka umroh itu hanya itu. Jadi kalau misalnya antum tamattu, selesai itu udah tamattu aja. Nanti tawaf ifadah yang belum berarti kan lontar jumroh, wukuf, kemudian mabit dan sebagainya ya itu nanti. Maka nunggulah antum di Mekah, selama waktu nunggu itu antum boleh melepaskan ihram antum. Nah itu namanya tamattu. Jadi umroh dulu baru haji. Kalau qiran, hajinya digabung sama umroh. Kalau ifrad, haji dulu diselesain dari awal sampai akhir, A sampai Z, baru setelah itu antum pergi buat umroh. Ya bisa aja kalau kayak gitu kalau masih ada waktu. Cuma sayang kalau orang yang di luar Indonesia, orang yang di luar Mekah, di Indonesia dan sebagainya, biasanya sayang kalau ifrad karena waktu terbatas.
Walihadhihi al-arkan furudun wa syurutun la budda min mura'atiha. Dan rukun-rukun ini ada kewajiban-kewajibannya, ada syarat-syaratnya yang antum harus jaga. Yang antum bisa cari di kitab-kitab yang lebih tebal atau perhatikan saat manasik nanti. Ya. Cuma memang hati-hati juga di pas manasik nih, ada sebagian ustadz ternyata nggak paham juga masalah manasik haji atau ngajarin yang kurang pas. Seperti misalnya berwudu dengan spray, ini nggak pas nih, hati-hati. Boleh nggak sih sebenarnya berwudu dengan spray? Supaya kita nggak repot bolak-balik. Jawabannya boleh, tapi wajib terpenuhi syarat mengalirnya air. Dalam ini karena nyambung ya, biasanya orang-orang pada bingung, Ustaz, saya kalau batal gimana? Bingung Ustaz kalau ke Masjidil Haram, Ustaz. Jadi bawa spray aja, jawabannya boleh atau nggak boleh. Tapi ingat, dalam tata cara wudhu itu ada beberapa istilah yang antum harus paham. Yang pertama ghusl. Yang kedua adalah masah. Yang ketiga dalq. Nah ini tiga hal yang berbeda. Wajah, tangan, kaki wajib ghusl. Pertanyaannya apa itu ghusl? Mengalirkan air. Kita kan kenalnya membasuh. Bukan membasuh itu kesannya itu harus pakai tangan kan? Yang namanya basuh kesannya taruh enggak? Ghusl itu artinya mengalirkan air. Sehingga kalaupun enggak pakai tangan tapi air sudah mengalir sah. Tapi pakai tangan air enggak mengalir enggak sah. Nah, ini banyak orang enggak paham. Akhirnya banyak orang pakai spray. Ada aliran enggak? Belum ada aliran langsung didalek. Nah, itu namanya dalek. Pakai tangan itu namanya dalek. Bukan ghusl. Jadi ngusap-ngusap pakai tangan itu namanya dalek. Dalek dalam madhab Syafi'i sunnah, enggak wajib. Yang wajib itu menurut Hambali dan Maliki kalau nggak salah. Dalek itu sudah dalam madhab Syafi'i. Jadi nggak pakai tangan pun sah. Yang penting ada aliran yang mengalir. Pertanyaannya, kapan disebut air itu mengalir? Saat menetes. Jadi kalau antum diamkan ada tetesan, maka itulah disebut mengalir. Maka pastikan seluruh bagian ini kena buliran-buliran air tadi. Bisa nggak pakai spray? Bisa. Saya pernah coba pakai spray dibanyakin, ngalir. Sah berarti kalau kayak gitu. Tapi kalau cuma semprot didalek doang, ini nggak sah. Itu namanya masah. Masah itu apa? Masah itu adalah mengusap dengan sesuatu yang basah. Baru basah diusap, itu namanya masah. Masah ini hanya berlaku bagi kepala saja. Begitu. Selain kepala, wajah ghusl. Berarti semprotnya harus banyak. Kayak belum rata nih, boleh diratakan dengan tangan. Dibantu dialirkan si bulirannya itu dengan tangan. Nah, tangan itu dalek itu hanya membantu meratakan aliran. Begitu. Bukan baru basah belum ada aliran, udah diusap, belum. Itu belum sah. Jadi boleh-boleh saja kalau mau pakai spray, tapi harus ada buliran-buliran air yang mengalir. Cirinya netes. Maka antum kalau misalnya sebelum diusap, pastiin ada tetesan gini. Oh, udah netes. Minimal kan ser gitu kan, terasa kan? Udah berarti udah ada aliran, maka silakan antum alirkan, ratakan alirannya. Begitu. Di tangan juga sama, seret, udah ada aliran, udah baru ratakan. Seret, udah ada aliran, baru ratakan. Begitu. Nah, untuk rambut baru cukup pakai tangan yang basah. Semprot sekali-sekali udah cukup. Nah, udah begitu ya. Kalau memang darurat ya sudah sekali-sekali aja. Kaki bagaimana? Kaki wajib ghusl juga. Menurut ahlu sunnah, kecuali menurut Syiah boleh masah. Iya, kalau Syiah boleh masah. Karena mereka memaknai mengusap itu bukan mengusap khuf, tapi mengusap kaki. Begitu. Jadi bukan cuma khuf yang diusap, kaki pun diusap. Kayak gitu kata mereka. Dalilnya adalah qiraat Imam Syu'bah, riwayat Imam Syu'bah. Apa bacaannya? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Syu'bah. Antan bilang Syu'bah. Wa arjulikum Syu'bah itu. Hah? Atau lupa? Ijazah itu cabut ya. Suruh cabut ijazahnya udah nafsu banget. Suruh cabut ijazahnya udah nafsu banget. Arjulakum arjulikum. Harus baca arjulakum. Kenapa? Karena dia kembali kepada faghsilu wujuhakum.
Faghsilu berarti jadi maf'ul. Maka kaki harus dighasal. Tapi Imam Syu'bah meriwayatkan arjulikum, kenapa? Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, jumhur ahlu sunnah mengatakan maksudnya masah itu adalah saat pakai khuf. Jadi ayat itu kalau kita baca dengan riwayat Imam Syu'bah berarti maksudnya ketika pakai khuf. Tapi kata Syiah enggak. Itu berlaku untuk seluruh keadaan pakai khuf. Bukan cuma khuf saja. Maka kaki pun diusap. Karena saya pernah belajar fikih Syiah sama anaknya Jalaluddin Rahmat ketika di Bandung. Anaknya Jalaluddin Rahmat. Saya dulu sering datang. Saya pengen tahu kajian Syiah kayak gimana di Bandung. Tapi emang halus banget mereka ininya pemaparannya bagus, ininya bagus juga gaya bahasanya. Orang-orang awam pasti terpikat. Enggak sampai gitu-gitu. Karena itu buat pengajian orang awam, pengajian umum. Setiap hari Ahad di Motohari, Bandung. Di Antapani. Saya datang tiap hari Ahad. Dulu. Sengaja pengen tahu. Pengen belajar retorikanya juga. Cuma kadang-kadang kesel juga kalau udah ngomongin ulama-ulama sunnah, Masya Allah. Mulutnya nggak bisa dijaga. Jadi saya tahu Syiah itu bukan katanya. Saya datang kajiannya. Jalaluddin Rahmat. Di Motohari. Begitu. Seperti itu ya, jadi hati-hati ketika berwudu, bedakan ghusl, masah dengan dalak. Orang Indonesia mengira mengusap itu ghusl. Nah itu, mengusap pakai tangan ghusl, padahal bukan, itu namanya dalak. Dalak itu sunnah. Makanya kalau misalnya kita wudu cukup nyemplungin tangan doang, itu sah. Misalnya di kolam gede ya, pengen wudu, pas giliran wajah, kebek. Nah itu. Tangan kebek. Terus kaki ngenclum, sah dalam mata bisa. Bahkan kalaupun misalnya kalau renang, sekalian wudu ada kolam renang, lompat, biur sekalian wudu semuanya nih. Kan kena semua tuh kan? Bagian anggota wudu kena semua kan ketika renang nyelam, ya udah sah. Begitu. Hah? Tanpa tertib. Kenapa? Karena itu tertibnya takdiran, ditakdirkan tertib kan? Mau gimana mau tertib kan udah kena semuanya bareng. Jadi satu-satunya wudu tanpa tertib adalah ketika antum menyelam. Diperbolehkan wudu tanpa tertib ketika antum menyelam. Kenapa? Karena ditakdirkan. Ada tertib yang nggak kerasa tertib di sana. Iya kan? Ada tertib yang nggak kerasa tertib di sana. Begitu. Kan ketika antum menyelam semuanya, otomatis wajah kena, tangan kena, kepala kena, kaki kena. Kan seakan-akan tertib sebetulnya. Cuma takdiron, ditakdirkan gitu tertibnya. Tanpa perlu harus dalak. Mandi pun nggak perlu pakai dalak dalam mazhab Syafi'i. Yang penting air semuanya sama. Maka sama mandi pun ketika antum misalnya lagi junub, pergi ke ceria gitu. Lagi junub lupa mandi misalnya. Tadi bis subuh tidur junub misalnya. Sekalian dah lompat niatin mandi, brush. Udah sah, suci. Selesai. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan rukun haji dan umrah. Khair. Beberapa keharaman haji dan umrah nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan berarti nanti habis lebaran ya. Habis lebaran insyaallah taala. Langsung umrah. Amin masyaallah, mudah-mudahan ya. Kita belajar umrah sedikit di sini, dikasih anugerah Allah Subhanahu wa taala 10 hari terakhir Ramadannya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Atau minimal seenggaknya Syawalnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Enggak muncul. Ya. Enggak, kenapa enggak bilang? Saya enggak dengar suara apa-apa. Saya enggak selalu buka ini ya, enggak selalu buka enggak selalu buka Zoom. Aduh, afwan, enggak selalu buka Zoom. Saya enggak tahu ini kok bisa hilang gambarnya. Di Zoom-nya. Padahal kalau tadi bilang lewat audio, langsung saya coba otak-atik. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanyakan yang di Zoom silakan. Atau yang di sini silakan. Rukun umrah semuanya kecuali wukuf. Yang tadi disebutin kan 5. Kecuali wukuf. Maka berarti rukun umrah apa saja? Yang pertama ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Udah selesai. Cuma gitu doang umrah itu udah selesai. Gak ngapa-ngapain lagi. Simpel banget umrah itu. Makanya saya juga kaget waktu ke sana.
Udah selesai ya, selesai, udah selesai ngapain lagi udah. Begitu. Iya bisa silahkan, bisa sebenarnya berkali. Memang harus sewa taksiran bisa. Iya, jadi umroh itu sama dengan haji, ihramnya harus di miqat. Harus dari miqat, harus keluar dulu ke tempat yang halal. Iya miqat, maksudnya miqat. Jadi kalau misalnya antum umroh nih sekali nih, udah umroh nih dari Indonesia misalnya, pengen umroh lagi boleh nggak? Boleh silahkan, tapi ke miqat dulu. Ke miqat dulu silahkan, nanti niatnya di sana. Kalau bisa, yang afdol itu mandi, wudhu, sholat di miqat itu. Cuma kalau nggak sempat mandi, nggak apa, mandi di hotel. Kemudian nanti di miqatnya cukup berwudhu dan sholat. Baru kemudian datang lagi ke Mekah. Boleh pakai mobil ya? Boleh ya, nggak mesti jalan. Dari Mekah ke miqatnya, dari penginapan antum ke miqatnya pakai mobil, dari miqat ke Masjidil Haramnya pakai mobil lagi nggak apa-apa. Ya, cuma lumayan kan uangnya kan bolak-balik. Gitu. Kalau antum punya uang, berulang kali silahkan, itu bagus. Bahkan sebetulnya kalau umroh, enakan yang nggak diatur sama travel, kita bebas mau ngapain aja. Jadi travel itu kadang-kadang banyak orang yang ngikutin acara travel itu malah capek. Kurang bisa merasakan kenikmatan ruhiyah. Karena sehari itu kadang-kadang harus jalan ke sini. Lagi pula itu kadang-kadang cuma bentar, ayo naik lagi udah habis waktunya. Jadi yang penting itu semua tempat terkunjungi. Itu nggak bagus sebetulnya kalau kata saya. Kalaupun mau jalan-jalan sekali itu sehari itu sekali aja sebetulnya. Jadi jadwal jalan-jalan itu atau bahkan 2 hari sekali aja sih. Yang tempat penting-penting aja misalnya Uhud. Dah lah. Oh, travel sendiri. Nggak mesti punya travel orang tua sendiri, atau punya duit banyak juga bisa bolak-balik ke sana. Nah, tuh muncul kan. Ya, saya tadi Afwan ya, saya nggak memperhatikan bisa muncul sekarang. Begitu. Ada yang tanyakan? Gimana? Masalah wudhu gimana? Ketika mandi niatnya wudhu, boleh apa enggak? Boleh kalau mandinya itu adalah mandi wajib. Kalau mandinya adalah mandi wajib. Terus bagaimana kalau mandinya bukan mandi wajib? Boleh enggak pas mandi niat wudhu? Boleh, tapi harus tetap tertib. Ada basuhan wudhu di dalam mandinya antum. Misal, ketika antum nyiram kepala, sekalian niat wajah. Kemudian nyiram tangan, sekalian niat wudhu tangan. Itu boleh. Kalau enggak nyelam, tetap harus ada tertibnya. Satu-satunya keadaan di mana wudhu boleh tidak tertib adalah ketika nyelam menurut jumhur. Tapi kecuali kalau antum ikut madhab Abu Hanifah. Kan dalam madhab Abu Hanifah nggak wajib tertib. Kalau misalnya antum mandi wajib nih, mandi doang, tapi niatnya menghilangkan hadas besar hadas kecil itu sah. Begitu. Antum niatnya mandi wajib dan menghilangkan hadas besar hadas kecil itu sah. Kalau mandinya mandi wajib. Kalau mandinya bukan mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah, itu nggak bisa. Harus ada tertib wudunya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali mandi menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Tapi kalau antumnya nggak sedang berhadas besar ya nggak bisa. Mandinya mandi biasa berarti kan itu kan. Maka nggak bisa. Begitu. Demikian. Kecuali kalau antum tadi ada unsur wudu di dalamnya. Jadi ketika ini niatin buat sekalian wudu. Pas tangan niatin sekalian wudu gitu. Itu boleh. Begitu. Ada yang tanyakan dipersilakan. Lain kali kalau ada masalah di Zoom, pakai audio aja nggak apa-apa ya, potong saya nggak apa-apa, potong lagi. Saya Afwan ini. Soalnya tadi saya nggak dengar apa-apa, saya fokus sama ini, sama apa namanya tadi, sama kitab, jadi nggak kelihatan di Zoom-nya. Demikian wallahu taala a'lam. Apabila ada yang ditanyakan silakan, kalau nggak ada selesai. Gimana? Iya, namanya miqat makani. Kenapa harus di situ? Karena Allah yang nyuruhnya. Harus di situ. Begini, yang namanya haji sama umroh itu, logikanya begini ya, Yang namanya haji sama umroh itu adalah menahan diri dari yang halal kan?
istilahnya kita mau masuk ke tanah haram. Tanah haram kan? Maka tanah haram itu ada batasnya. Maka kita harus mulai berniat untuk ihram sejak masih di luar tanah haram. Itulah batas-batasnya. Maka Allah menentukan untuk orang-orang Yaman di sini nih, ya lam-lam nih. Untuk orang Irak di sini nih. Terus untuk orang Mekah gimana? Kita kan tinggal di tanah haram. Ya boleh keluar dulu. Kemana? Ada 3 tempat. Ji'ranah, sekitar 20-an kilo lah. Jauh Ji'ranah. Tapi yang paling utama sebenarnya ini, paling afdol. Karena jauh. Begitu. Dan Nabi di situ. Gitu. Kalau keluar Ji'ranah. Kedua, yang paling populer. Favorit. Tan'im. Kenapa Tan'im? Karena dekat. Cuma 7 kiloan, 8 kiloan. Tan'im, Masjid Aisyah namanya. Karena Nabi menyuruh Aisyah di sana. Keluar dulu ke sana, keluar ke Tan'im. Keluar dulu lah sampai Tan'im. Baru nanti niat gitu. Yang ketiga adalah Hudaybiyah. Jauh juga 20-an kilo. Begitu. Jadi ini kalau orang yang lagi mukim di Mekah. Antum kan ketika dari sini umroh niat ke sana kan mukim di Mekah tuh ya. Berarti kan antum udah di dalam tanah haram. Antum pengen berihram, kan antum di tanah haram, masa udah pengen berihram? Maka harus dimulai dari tanah yang halal. Begitu. Seperti itu. Maka ketika masuk tanah haram itu sudah dalam keadaan berniat, pakai pakaiannya sudah dikondisikan pakaian ihram, udah benar-benar siap untuk melaksanakan ritual ibadah. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Ada lagi? Cukup? Walhamdulillahirabbil alamin. Akan tergambar kalau ke sana pokoknya. Saya pun nggak punya gambaran ya ketika belum ke sana. Ketika udah ke sana alhamdulillah punya gambaran. Oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata begitu. Cuma saya juga belum punya gambaran haji. Karena saya belum pernah haji. Tapi sering lihat di TV. Ada VR-nya juga kan? Video realistiknya haji itu bisa untuk bisa download. Ritual haji pakai VR, latihannya manasiknya langsung pakai VR, mantap tuh. Jadi kayak jalan beneran gitu kan, Pakai VR. Jadi beli VR, kemudian download di situs resminya Saudi, VR haji namanya. Begitu. Silahkan. Begitu, insya Allah bisa. Ya kalaupun nggak pakai VR, nanti ada manasiknya aku haji itu. Umroh juga ada manasiknya. Antum ikuti saja. Demikian. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli afdhala salatina ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa adada kalimatika wa man dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik.